Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah jembatan tua yang dikenal sebagai Jembatan Merah. Warnanya yang memerah bukan karena Kate, melainkan akibat legenda kelam yang menyelimuti tempat itu. Konon, jembatan itu menjadi saksi bisu pembantaian massal yang terjadi puluhan tahun lalu. Penduduk desa menghindari melewati jembatan itu pada malam hari, karena mereka percaya ada sesuatu yang menyeramkan bersemayam di sana. Raka, seorang jurnalis muda yang haus akan cerita menarik, mendengar kisah tersebut dari seorang temannya. Ia memutuskan untuk mengunjungi desa itu guna menggali kebenaran di balik legenda Jembatan Merah. Bersama temannya, Andin, yang seorang fotografer, mereka tiba di desa saat senja mulai menyelimuti langit. Suasana desa begitu sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun dan kokok ayam yang bersahutan dari kejauhan. Warga desa menatap mereka dengan pandangan penuh tanda tanya dan rasa waspada. Penduduk desa tampak resah saat Raka dan Andin bertanya tentang Jembatan Merah. Beberapa bahkan langsung menghindar, tidak ingin terlibat dalam pembicaraan. Seorang lelaki tua bernama Pak Tarman, yang menjadi kepala desa, akhirnya bersedia berbicara. Dengan nada pelan namun serius, ia memperingatkan mereka. Jangan coba-coba pergi ke sana saat malam. Jembatan itu punya kutukan. Orang yang melewatinya tidak pernah kembali, katanya sambil menatap mereka dengan mata tajam. Namun, peringatan itu tidak menggoyahkan tekad Raka. Semakin dilarang, rasa penasarannya justru semakin besar. Ia menganggap cerita itu hanyalah tahayul belaka yang dilebih-lebihkan oleh penduduk desa. Malam itu, dengan peralatan kamera dan senter, mereka memutuskan untuk pergi ke jembatan. Andin sebenarnya enggan, namun rasa percaya kepada Raka membuatnya tetap mengikuti rencana tersebut. Malam semakin larut saat mereka mulai berjalan ke arah hutan. Jalan setapak menuju Jembatan Merah terasa asing dan menyeramkan. Pepohonan yang menjulang tinggi di sekitar mereka menciptakan bayangan-bayangan aneh di bawah cahaya bulan. Suara serangga yang biasanya ramai di malam hari perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang memekakan telinga. Sesekali, terdengar suara ranting patah di kejauhan, membuat mereka saling pandang dengan gugup. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, mereka akhirnya tiba di tempat yang dimaksud. Jembatan Merah berdiri kokoh di depan mereka, diterangi oleh cahaya bulan yang temaram. Struktur kayunya tampak tua dan rapuh, namun masih cukup kuat untuk dilalui. Raka menyalakan lampu senter dan mulai mengamati sekitar. Andin, dengan tangan gemetar, mengeluarkan kameranya dan mulai memotret. Namun, ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar jembatan terasa dingin, meskipun malam itu seharusnya hangat. Aroma tanah basah bercampur dengan bau logam yang menusuk hidung mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Langkah itu terdengar jelas di atas dedaunan kering, mendekat dengan perlahan namun pasti. Ketika mereka menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Mungkin cuma binatang, bisik Raka, mencoba menenangkan diri. Tapi Andin merasa ada yang tidak beres. Ia mengarahkan senter ke arah hutan, namun yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Raka, aku nggak yakin ini ide bagus. Kita harus pergi sekarang, katanya dengan nada mendesak. Raka mengabaikan rasa takut Andin. Ia melangkah ke tengah jembatan, mencoba mencari sesuatu yang bisa dijadikan bukti untuk artikelnya. Namun, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara lain. Kali ini bukan langkah kaki, melainkan suara tawa pelan yang terdengar di udara. Tawa itu terdengar samar namun jelas, seolah-olah berasal dari berbagai arah. Dengar itu? Suara apa? Tanya Raka sambil menoleh ke arah Andin. Wajah Andin semakin pucat, dan ia mulai mundur perlahan. Tapi sebelum mereka sempat berkata lebih jauh, sebuah bayangan gelap muncul di ujung jembatan. Bayangan itu berdiri diam, tubuhnya samar tertutup kabut, namun aura yang dipancarkannya sangat tidak bersahabat. Andin mencoba memotret bayangan itu, namun kamera miliknya tiba-tiba mati, seperti kehabisan baterai. Padahal, sebelumnya ia telah memastikan semua peralatan dalam keadaan penuh. Raka mencoba menyapa, "Siapa di sana?" Namun, tidak ada jawaban.
Hanya suara angin malam yang berhembus perlahan. Bayangan itu mulai bergerak mendekat. Langkahnya pelan namun tegas. Semakin dekat, mereka mulai bisa melihat sosoknya lebih jelas. Itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Pakaiannya terlihat seperti kain lusuh yang penuh noda darah. Aroma anyir tiba-tiba memenuhi udara, membuat mereka mual. Saat wanita itu mengangkat wajahnya, Raka dan Andin terkejut. Wajahnya tidak seperti manusia. Matanya merah menyala, dan senyum lebar yang mengerikan terpampang di wajahnya. Suara tawa menyeramkan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Andin berteriak, "Raka, kita harus pergi sekarang." Sambil menarik tangan Raka dengan panik. Namun, Raka terpaku di tempat. Tubuhnya kaku seperti membeku. Wanita itu semakin mendekat, lalu tiba-tiba menghilang tepat di depan mereka. Yang tersisa hanyalah suara tawa yang menggema di udara, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan napas tersengal, mereka berlari secepat mungkin meninggalkan jembatan. Hutan yang gelap terasa semakin menyesakan, dan setiap langkah terasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat mereka akhirnya keluar dari hutan, mereka tidak berani menoleh ke belakang. Malam itu, mereka sadar bahwa legenda tentang Jembatan Merah bukan sekadar cerita rakyat belaka. Langkah kaki yang mereka dengar berhenti tepat di belakang mereka. Namun ketika mereka menoleh, tak ada apa-apa. Andin mulai merasa tidak nyaman dan memohon pada Raka untuk pergi. Tapi Raka tetap bersikeras. Ia ingin memastikan tidak ada hal mistis di tempat itu, melainkan hanya cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Ketika Raka melangkah ke tengah jembatan, udara mendadak berubah lebih dingin. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia merasakan kehadiran sesuatu. Dan benar saja, di ujung jembatan, muncul bayangan hitam yang perlahan-lahan bergerak mendekat. Andin segera mengarahkan kameranya ke arah bayangan itu. Namun kamera Andin mati mendadak, seperti kehabisan baterai. Bayangan itu berhenti beberapa meter dari mereka. Raka mencoba menyapa, "Siapa di sana?" Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus pelan. Kemudian, suara tawa pelan terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Andin, yang sudah ketakutan setengah mati, menarik tangan Raka. "Kita harus pergi sekarang juga," katanya dengan nada mendesak. Tapi Raka malah mengambil langkah lebih dekat ke bayangan itu. Semakin dekat, bayangan itu semakin jelas. Ia seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Pakaiannya terlihat seperti kain lusuh yang penuh noda darah. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata merah menyala dan senyuman lebar yang tidak manusiawi. Andin berteriak ketakutan, dan Raka terpaku di tempat. Wanita itu mendekat dengan cepat, lalu menghilang tepat di depan mereka, meninggalkan suara tawa menyeramkan. Mereka berhasil kembali ke desa dengan tubuh gemetar dan keringat dingin yang membasahi dahi. Tanpa membuang waktu, Raka dan Andin langsung menemui Pak Tarman. Kepala desa itu terlihat kaget saat mendengar cerita mereka, terutama saat Raka mendeskripsikan sosok wanita yang mereka temui. Wajah Pak Tarman menjadi tegang. "Kalian bertemu dia. Itu pasti Ratna, wanita yang menjadi korban tragedi di Jembatan Merah puluhan tahun lalu," ujar Pak Tarman dengan suara bergetar. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Pak Tarman menceritakan bahwa Ratna adalah seorang wanita muda yang hidup di desa itu. Ia terkenal cantik dan baik hati, namun nasibnya berakhir tragis. Karena tuduhan yang tidak berdasar, ia difitnah sebagai seorang penyihir. Penduduk desa yang ketakutan dan termakan fitnah akhirnya menyeretnya ke Jembatan Merah. Di sana, Ratna dihukum mati dengan cara yang kejam. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Ratna mengutuk desa itu. Ia bersumpah akan kembali menghantui siapa saja yang berani mengusik ketenangannya. Sejak saat itu, Jembatan Merah menjadi tempat yang dihindari, terutama pada malam hari. Mendengar cerita itu, Raka merasa bersalah. Ia tidak menyangka rasa penasarannya justru membangunkan kutukan yang seharusnya dibiarkan tertidur. Namun, rasa penasarannya belum hilang. Ia ingin mencari cara untuk mengakhiri kutukan itu.
Pak Tarman mengingatkan bahwa itu bukan tugas yang mudah. Arwah Ratna penuh dengan dendam. Jika kalian benar-benar ingin membantu, kalian harus siap menghadapi bahaya besar, ujarnya. Pak Tarman kemudian membawa mereka ke sebuah gudang tua yang menyimpan benda-benda peninggalan keluarga Ratna. Di sana, mereka menemukan sebuah liontin kecil yang konon adalah milik Ratna. Liontin itu dipercaya memiliki kaitan erat dengan arwahnya. Untuk menghentikan kutukan, mereka harus membawa liontin itu ke Jembatan Merah dan melakukan ritual pemanggilan. Namun, ritual itu sangat berbahaya. Pak Tarman memperingatkan bahwa arwah Ratna tidak akan diam saja. Ia akan mencoba menggagalkan mereka dengan cara apapun. Meskipun demikian, Raka tetap teguh pada keputusannya. Andin, meskipun takut, merasa tidak bisa meninggalkan Raka sendirian. Mereka pun memutuskan untuk melakukan ritual itu malam berikutnya. Malam itu, Raka, Andin, dan Pak Tarman bersiap. Mereka membawa liontin, buku ritual, dan peralatan lainnya. Dengan langkah hati-hati, mereka menuju Jembatan Merah. Udara malam terasa semakin dingin, dan suara hutan yang biasa terdengar mendadak menghilang. Perasaan mencekam menyelimuti mereka. Setibanya di jembatan, mereka mulai menyiapkan segala sesuatu untuk ritual. Pak Tarman membaca mantra dari buku tua, sementara Raka dan Andin berjaga-jaga. Namun, belum sampai mereka menyelesaikan persiapan, suara tawa Ratna kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, dan lebih menyeramkan. Saat suara tawa itu menggema di sekitar mereka, udara di Jembatan Merah semakin mencekam. Sinar bulan yang tadinya cukup terang mulai tertutup oleh kabut tebal, membuat tempat itu hampir sepenuhnya gelap. Pak Tarman berbisik kepada Raka dan Andin, "Kita harus tetap fokus. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian." Namun, rasa takut sudah mencengkeram mereka. Andin menggenggam liontin erat-erat, sementara Raka menyalakan senter untuk memastikan tidak ada yang mendekati mereka. Tapi cahaya senter itu tiba-tiba meredup, seperti ada yang menyerap energinya. Dari balik kabut, sesosok bayangan muncul lagi, kali ini jauh lebih jelas. Sosok itu adalah Ratna. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian besar wajahnya, namun tatapan matanya yang merah menyala menusuk jiwa mereka. Ia melayang perlahan menuju mereka, sambil mengeluarkan suara seperti rintihan yang berubah menjadi tawa menyeramkan. "Kalian tidak akan pernah pergi dari sini." Suaranya menggema seperti diucapkan oleh banyak orang sekaligus. Pak Tarman mulai membaca mantra dengan suara tegas. Namun Ratna tampaknya tidak terpengaruh. Sebaliknya, ia semakin mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Andin. Andin yang sudah ketakutan berteriak histeris dan hampir menjatuhkan liontin itu. Namun Raka dengan cepat meraih tangannya dan menenangkannya. "Jangan jatuhkan liontin itu. Itu kunci kita." Tiba-tiba, kabut semakin tebal dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Ada suara tangisan, jeritan, dan langkah kaki yang bergerak cepat di sekitar mereka. Raka berusaha mengingat apa yang harus dilakukan berdasarkan buku ritual yang mereka bawa. "Pak Tarman, apa langkah selanjutnya?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Pak Tarman menunjuk ke tengah jembatan. "Kita harus meletakkan liontin itu di sana dan menyelesaikan mantranya. Tapi hati-hati, Ratna akan melakukan segala cara untuk menghentikan kita." Dengan langkah gemetar, mereka mulai berjalan ke tengah jembatan. Namun, setiap langkah terasa seperti menembus udara yang berat. Ratna mulai tertawa lebih keras, dan tubuhnya berubah semakin menyeramkan. Kulitnya terlihat pecah-pecah, dan darah seperti mengalir dari seluruh tubuhnya. "Kalian pikir bisa menghentikanku? Aku adalah kutukan yang tidak bisa dihapus," katanya sambil melayang cepat ke arah mereka. Andin hampir jatuh, namun Raka berhasil menariknya. Dengan segala keberanian yang tersisa, mereka akhirnya mencapai tengah jembatan. Pak Tarman meletakkan liontin itu di atas kain putih yang telah disiapkan, lalu mulai melantunkan mantra terakhir. Namun, sebelum ia selesai, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat buku ritual mereka terlempar. Ratna melayang di atas mereka,
mengeluarkan suara tawa yang sangat keras hingga mereka harus menutup telinga. "Kalian tidak akan pernah berhasil," teriaknya. Namun, di tengah kekacauan itu, Raka melihat sesuatu di dalam liontin. Ada cahaya kecil yang mulai muncul. "Lanjutkan mantranya," teriak Raka kepada Pak Tarman. Dengan suara gemetar, Pak Tarman terus melafalkan mantra. Cahaya dari liontin itu semakin terang, dan Ratna mulai terlihat kesakitan. Ia menjerit dengan suara yang memekakan telinga. Tubuhnya mulai menghilang secara perlahan. Namun, sebelum benar-benar menghilang, ia berteriak, "Kalian mungkin menang kali ini, tapi kutukanku tidak akan pernah benar-benar hilang." Saat Ratna lenyap, kabut di sekitar mereka juga mulai menghilang. Udara di sekitar jembatan kembali normal, dan suara-suara aneh itu lenyap sepenuhnya. Pak Tarman duduk dengan napas tersengal, sementara Raka dan Andin saling menatap, tidak percaya bahwa mereka telah berhasil. Namun, rasa lega itu tidak berlangsung lama. Dari jauh, Raka melihat sesuatu di ujung jembatan. Sebuah bayangan kecil yang berdiri diam, mengawasi mereka. "Kita harus pergi sekarang," kata Pak Tarman dengan suara pelan. Mereka pun segera meninggalkan jembatan merah, dengan perasaan bahwa meskipun Ratna telah lenyap, ancaman kutukan itu mungkin masih ada. Malam terasa semakin panjang bagi Raka, Andin, dan Pak Tarman saat mereka kembali ke desa setelah ritual yang menegangkan. Mereka berharap semua teror yang disebabkan oleh kutukan Ratna telah berakhir. Namun, rasa gelisah tetap menyelimuti mereka, terutama Raka yang terus memikirkan bayangan kecil yang ia lihat di ujung jembatan sebelum mereka pergi. Keesokan harinya, desa tampak lebih cerah dari biasanya. Beberapa penduduk mulai merasa lega karena suasana mencekam yang selama ini menyelimuti jembatan merah terasa menghilang. Pak Tarman mengumpulkan para penduduk untuk memberitahu bahwa kutukan Ratna telah dihentikan. Penduduk bersorak dengan penuh syukur, tetapi jauh di dalam hati Raka, ada keraguan yang tak bisa ia abaikan. Di tengah keramaian, seorang anak kecil berlari mendekati Raka sambil membawa sebuah benda kecil. "Kakak, ini liontinnya," katanya sambil menyerahkan liontin yang mereka gunakan dalam ritual. Raka terkejut. Ia yakin liontin itu sudah ditinggalkan di jembatan merah sebagai bagian dari ritual. "Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" tanyanya. Anak itu hanya tersenyum kecil dan berlari pergi tanpa menjawab. Raka menunjukkan liontin itu kepada Pak Tarman, yang langsung terlihat pucat. "Ini tidak mungkin. Jika liontin ini ada di sini, itu berarti..." Ia terdiam, tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk memeriksa kembali jembatan merah, meskipun Andin memohon padanya untuk tidak pergi. "Kita sudah menyelesaikan semuanya, Raka. Jangan kembali ke sana," katanya dengan mata penuh kekhawatiran. Namun, Raka merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dengan membawa liontin di tangannya, Raka berjalan sendirian menuju jembatan merah. Hutan terasa lebih gelap dan sunyi dari sebelumnya. Langkah kakinya menggema di sepanjang jalan setapak, dan rasa dingin mulai menyelimuti tubuhnya. Ketika ia tiba di jembatan, tempat itu terlihat seperti biasanya, tua dan rapuh. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bau anyir kembali tercium, dan udara di sekitarnya terasa berat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Raka berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu semakin dekat, diiringi oleh tawa pelan yang ia kenali. "Ratna," bisiknya dengan suara bergetar. Dari ujung jembatan, bayangan Ratna muncul kembali. Kali ini, ia terlihat lebih menyeramkan. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Raka, dan tubuhnya yang transparan memancarkan aura kemarahan. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku?" katanya dengan suara yang menggema. "Kalian hanya memenjarakanku untuk sementara. Kutukan ini tidak akan pernah berakhir." Raka mencoba membaca mantra dari ingatannya, tetapi Ratna tertawa keras, menghentikan usahanya. "Mantra itu tidak akan berguna lagi. Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup."
ujarnya sambil melayang mendekat. Dalam kepanikannya, Raka mengangkat liontin itu ke arah Ratna. Cahaya kecil mulai muncul dari liontin tersebut, tetapi tidak cukup kuat untuk mengusir Ratna. "Kamu tidak bisa melawanku sendiri," katanya dengan nada mengejek. Ratna mengulurkan tangannya, mencoba meraih liontin tersebut. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, sebuah suara lain terdengar dari balik hutan. "Ratna, hentikan!" Suara itu lantang, membuat Ratna berhenti sejenak. Dari balik bayangan, muncul seorang wanita tua yang tidak dikenal oleh Raka. Wanita itu membawa sebuah tongkat kayu yang dihiasi oleh ukiran-ukiran aneh. "Kamu sudah cukup menyiksa mereka. Sekarang waktunya kamu pergi dengan tenang," katanya dengan suara penuh wibawa. Ratna terlihat marah. "Siapa kamu berani mengusikku?" tanyanya dengan nada penuh kebencian. Wanita tua itu tidak menjawab. Ia mengangkat tongkatnya dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Cahaya terang muncul dari tongkat tersebut, menerangi seluruh jembatan. Ratna berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai memudar sedikit demi sedikit. "Kamu tidak bisa menghancurkanku sepenuhnya," teriak Ratna sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah semuanya selesai, wanita tua itu menoleh ke arah Raka. "Kutukan ini telah dilemahkan, tetapi ingatlah, dia akan kembali jika jembatan ini tidak dihancurkan," katanya dengan nada serius. Raka mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, dengan bantuan penduduk desa, mereka menghancurkan jembatan merah. Puing-puing jembatan itu dibakar, dan tanah tempat jembatan itu berdiri diberkati dengan ritual pemurnian. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, desa itu merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang kutukan. Namun, bagi Raka, pengalaman itu akan selalu menghantuinya. Ia tidak pernah lupa tatapan mata Ratna dan tawa menyeramkannya. Setiap kali ia melihat liontin yang sekarang disimpan di tempat aman, ia bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar telah berakhir. Ataukah kutukan itu hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali? Terima kasih telah membaca cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan share cerita ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di kisah menyeramkan berikutnya.